Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya ta'zimi, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Despen Pembimbing 1 Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD, dan yang saya hormati Despen Pembimbing 2 Ustazah Hafizatil Kirami MPD, dan kepada kedua orang tua kami yang sangat kami cintai dan sayangi, karena atas doa mereka lah kita bisa sampai di titik saat ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Mardiana, NIM 2212 saya prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya mengangkat judul implementasi program Madrasah Diniyah berbasis metode interaktif dalam meningkatkan semangat belajar kitab kuning di Pondok Raudhatul Hasaniyah Ginggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya yaitu nilai distinktif. Jadi pada judul di atas itu terdapat nilai distinktif. Nilai distinktif adalah keunikan atau pembeda penelitian dibanding penelitian lain. Penelitian ini memiliki keunikan pada penggunaan metode pembelajaran interaktif dalam pembelajaran kitab kuning. Salah satu nilai distinktif pada judul yaitu 1. Fokus penelitian tidak hanya pada metode, tetapi juga pada peningkatan semangat belajar santri. 2. Objek penelitian berada di madrasah diniyah pesantren yang umumnya masih menggunakan metode tradisional, seperti bandongan dan sorogan. 3. Yaitu menggabungkan 3 aspek, yaitu aspek program madrasah diniyah, metode interaktif, dan semangat belajar santri. Penelitian ini menjadi unik karena mengkaji penerapan metode interaktif dalam konteks pembelajaran kitab kuning yang selama ini identik dengan metode tradisional. Serta penelitian ini menghubungkan dengan semangat belajar santri. Selanjutnya yaitu laser gap yang ada pada judul. Laser gap adalah kekosongan atau hal yang belum diteliti secara mendalam oleh penelitian. Penelitian sebelumnya fokus pada metode tradisional seperti bandongan dan sorogan, membahas motivasi belajar secara umum, tidak secara motivasi belajar santri dalam pembelajaran kitab kuning, tidak seperti itu. Selanjutnya yaitu metode interaktif lebih banyak diteliti di sekolah formal. Masalah yang ditemukan oleh penelitian saya yaitu belum banyak penelitian tentang metode interaktif dalam pembelajaran kitab kuning. Jadi dalam penelitian ini belum dikaji secara spesifik hubungan metode interaktif dengan semangat belajar santri. Jadi gap penelitiannya belum ada penelitian yang mengkaji secara spesifik implementasi metode interaktif dalam pembelajaran kitab kuning di madrasah diniyah serta pengaruhnya terhadap semangat belajar santri. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pada latar belakang saya mengambil 3 materi yang sangat penting. 1 yaitu masalah yang relevan dengan penelitian. Jadi pada penelitian saya ini ada masalah yang sangat relevan. Contohnya yaitu pembelajaran kitab kuning masih didominasi metode tradisional seperti ceramah atau bandongan. Santri cenderung pasif dan kurang terlibat aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, banyak santri mengalami kesulitan memahami kitab kuning karena bahasa Arab yang klasik, jadi susah untuk dimahami bagi santri, apalagi pada santri yang baru masuk pondok pesantren. Selanjutnya yaitu semangat belajar santri masih bervariasi, belum merata. Suasana pembelajaran kurang interaktif dan kurang menarik. Jadi kebanyakan
pada proses pembelajaran kitab kuning itu pasif. Materinya atau metodenya itu aja. Kebanyakan guru yang menjelaskan, murid hanya diem mendengarkan, jadi keadaan menjadi pasif dan cenderung membosankan. Nomor 2 yaitu alasan pemilihan lokasi. Alasan saya memilih lokasi tersebut yaitu karena Pondok Rodotul Hasaniyah 1 memiliki program madrasah diniyah yang aktif dalam pembelajaran kitab kuning. 2. Terdapat penerapan awal metode interaktif dalam proses pembelajaran. 3. Ditemukan variasi semangat belajar santri, ada yang aktif dan pasif. 4. Lembaga memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam pembelajaran aktif. 5. Lokasi memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi dan pengumpulan data secara langsung. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian dan memiliki kondisi nyata yang mendukung kajian tentang metode interaktif dan semangat santri. Nomor 3 yaitu alasan saya judul yaitu karena pembelajaran kitab kuning masih cenderung menggunakan metode tradisional sehingga kurang melibatkan santri secara aktif. 2. Ditemukan rendahnya semangat belajar sebagian santri dalam mengikuti pembelajaran. 3. Metode pembelajaran interaktif dinilai mampu meningkatkan keaktifan dan keterlibatan santri. 4. Program madrasah diniyah menjadi wadah utama pembelajaran kitab kuning yang perlu dikembangkan. 5. Penelitian ini penting untuk memberikan solusi pembelajaran yang lebih efektif dan menarik agar pada pembelajaran tersebut tidak terlalu pasif dan membosankan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah yaitu ada 2. 1. Bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran interaktif dalam program madrasah diniyah pada pembelajaran kitab kuning di Pondok Rodotul Hasaniyah 1. 2. Bagaimana peran metode pembelajaran interaktif dalam meningkatkan semangat belajar santri pada pembelajaran kitab kuning di Pondok Rodotul Hasaniyah 1. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Juga ada 2, yaitu 1. Pelaksanaan metode pembelajaran interaktif dalam program madrasah diniyah pada pembelajaran kitab kuning. 2. Dampak penerapan metode pembelajaran interaktif terhadap semangat belajar santri dalam pembelajaran kitab kuning. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Juga ada 2. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan metode pembelajaran interaktif dalam program madrasah diniyah pada pembelajaran kitab kuning di Pondok Rodotul Hasaniyah 1. 2. Untuk mengetahui dampak penerapan metode pembelajaran interaktif terhadap semangat belajar santri dalam mempelajari kitab kuning di Pondok Rodotul Hasaniyah 1. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian juga ada 2, yaitu 1. Manfaat teoritis. Pada manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam bidang pendidikan Islam, khususnya dalam hal implementasi program madrasah diniyah berbasis metode interaktif dalam meningkatkan semangat belajar kitab kuning di lingkungan pesantren. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu manfaat bagi Pondok Rodotul Hasaniyah 1 yang teliti, bagi ustadz atau ustazah, bagi anak diajar, juga bagi peneliti juga bisa. Manfaat praktis bagi kita itu banyak banget. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini saya mengambil 1 penelitian terdahulu yaitu Ahmad Fauzi dengan judul Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Salafiyah.
tetapi menunjukkan bahwa proses pembelajaran kitab kuning masih didominasi dengan metode tradisional seperti bandongan dan sorogan. Jadi pada penelitian Ahmad Fauzi ini masih menggunakan metode tradisional. Dan pada penelitian saya itu menjelaskan tentang implementasi program dasarnya dengan metode interaktif untuk meningkatkan semangat belajar santri pada tahap ini. Selanjutnya yaitu kajian teori. Pada kajian teori, saya mengambil 2 materi penting dalam proposal saya, yaitu madrasah diniyah dan metode interaktif. Yang pertama, madrasah diniyah. Madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman ilmu agama Islam. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan pesantren, khususnya dalam proses pembelajaran kitab kuning sebagai sumber utama keilmuan Islam klasik. Selanjutnya yaitu metode interaktif. Metode interaktif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan adanya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar melalui interaksi antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah dari guru kepada siswa, tetapi terjadi komunikasi dua arah, bahkan multi arah yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam memahami materi. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Dalam kerangka konseptual ini, pada kajian teori di atas itu ada yang disebut dengan materi babon. Materi babonnya yaitu saya menggunakan Bonwell dan Easton dengan menjelaskan pada metode interaktif. Dan pada materi pendukungnya yaitu Muhaimin dan Hasbullah yang menjelaskan tentang madrasah diniyah dan pendidikan Islam secara non-formal. Juga materi pendukungnya juga ada pembelajaran kitab kuning menurut Abdurrahman Wahid, juga ada semangat belajar santri menurut Sardiman dan Uno. Jadi sudah jelas, sebelum kita lanjut ke pendekatan dan jenis penelitian, sudah jelas dalam penjelasan di atas bahwa penelitian saya ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi motivasi belajar, metode interaktif dalam pembelajaran kitab kuning, karena yang mana metode interaktif ini sering digunakan pada sekolah non-formal dan jarang digunakan pada sekolah non-formal. Dan letak kebaruannya juga sudah jelas dalam penelitian saya ini, yaitu menghubungkan metode pembelajaran dengan semangat belajar santri, mengkaji pembelajaran kitab kuning dengan pendekatan interaktif, dan juga dilakukan pada madrasah diniyah di lingkungan pesantren. Selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang merujuk pada analisis dan non-matematis prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data yang dikumpulkan dengan sarana antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Saya sebagai peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mengamati secara langsung tentang program atau metode yang kita usulkan, apakah ada perkembangan atau tidak bagi santri. Lanjut, kehadiran peneliti. Peneliti merupakan instrumen utama yang hadir dalam penelitian tersebut. Itu peneliti yaitu saya, pengurus pondok, ustadz dan ustadzah yang mengajar, serta kepala bin yaitu Nun Qutbi, Nun Muhammad Haji Manur.
Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Ada dua, data primer dan data sekunder. Yang pertama data primer yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan langsung melalui wawancara dengan ustadz, ustazah, pengurus pondok, serta kepala madin. Selanjutnya yaitu data sekunder, data yang diperoleh lewat dokumen atau rekaman sebagai data penunjang penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada tiga. Yang pertama yaitu observasi, mengamati secara langsung aktivitas dan suasana pada saat pembelajaran kitab kuning yang menggunakan metode interaktif. Apakah berjalan dengan relevan dan bisa diterima oleh santri atau tidak. Yang kedua yaitu wawancara, menggali pandangan, pengetahuan, dan pengalaman ustadz, pengurus, ataupun kepala madin terhadap perkembangan semangat belajar santri. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu gambar yang diambil oleh peneliti sebagai penguat pada penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data tersebut menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu ada tiga menurut Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data itu membuat data sederhana yang relevan dengan penelitian. Penyajian data yaitu menyusun data secara sistematis agar dipahami. Selanjutnya itu penarikan kesimpulan, menafsirkan data untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Yang terakhir yaitu keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data ada dua jenis, yaitu triangulisasi sumber dan triangulisasi teknis. Triangulisasi sumber yaitu membandingkan informasi informal kepada informasi yang lain. Jadi seperti saya melakukan wawancara kepada seorang santri, dan saya juga melakukan wawancara kepada seorang pengajar atau pengurus pondok pesantren yang mengurus. Jadi pendapat mereka kan berbeda-beda tentang penelitian yang saya teliti atau pertanyaan yang saya ajukan. Yang kedua yaitu triangulisasi teknik, membandingkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi membandingkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, semua ketiga ini kan berbeda dan sudah dijelaskan dalam proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingan dan dukungannya dan persetujuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.